membedakan dengan identitas nasional dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Fatullah. Nama saya Dahlia. Nama saya Priyati. Nama saya Aminul Fikri. Nama saya Alifah. Nama saya Sarul Mudan. Pengertian identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan dengan negara yang lainnya. Jadi, identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri yang memiliki suatu bangsa. Unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat abstraktif dengan memiliki corak golongan, umur, dan jenis kelamin yang sama. 2. Agama. Agama yang ada di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi pengetahuan kolektif yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pedoman dalam bertindak. 4. Bahasa. Bahasa adalah sistem perlambang yang dibentuk atas unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi. Identitas nasional bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat dan menjadi usaha mengukuhkan jati diri bangsa untuk keutuhan hidup bangsa. Identitas nasional meliputi nilai, norma, dan simbol ekspektasi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial yang digunakan untuk menghadapi kekuatan luar. Jadi, manfaat dari identitas nasional ialah membantu membangun dan memperkuat rasa kebanggaan individu terhadap negara serta budaya mereka. Rasa kebanggaan tersebut kemudian akan mempengaruhi aspek lainnya seperti politik, ekonomi, dan sosial. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir ke dunia. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan sebagai anugerah yang koordinatif dan tidak dapat diberi atau dicabut oleh pihak lain. Hak asasi manusia yang dianut di Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai filsafat negara dan bangsa. Fungsi hak asasi manusia yaitu untuk mencegah keadilan dan kebebasan alamiah dalam menjalani kehidupan. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasakan aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah beberapa lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Hak asasi manusia yang terkandung pada Pancasila mampu melindungi aspek kemanusiaan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, konsep HAM ini dinilai sebagai konsep yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Adapun beberapa tujuan hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut, yaitu sebagai melindungi individu dari wewenang yang dilakukan oleh pihak manapun, menumbuhkan semangat saling menghargai antara manusia, memberikan batas yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Definisi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri masing-masing sejak manusia lahir di dunia ini. Hak asasi manusia tidak memandang suku, ras, atau agama. Semua manusia memiliki hak di dalam dirinya yang akan berlaku selama mereka hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Seiring berkembangnya zaman, munculnya istilah hak asasi manusia atau disingkat menjadi HAM. Tanggal 10 November dipilih sebagai hari untuk memperingati Hari Asasi Manusia. Contoh hak asasi manusia yaitu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak
hak kebebasan memiliki dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, dan hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Ada 4 ciri-ciri khusus hak asasi manusia, yaitu hakiki, universal, tetap, dan tidak dapat dibagi.